Ya, pemirsa masih di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat 5 negara di Asia dengan biaya logistik tertinggi dalam persentase. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi ini, Anda pemirsa. Indonesia menduduki peringkat paling tinggi 24%, diikuti oleh Vietnam, Thailand, Tiongkok, dan juga ada Malaysia. Kita beralih ke grafis selanjutnya, indeks logistik negara-negara ASEAN di 2018 pemirsa. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, di mana Singapura di level 4 pemirsa, kemudian juga ada Thailand di 3,41, kemudian diikuti oleh Vietnam 3,27, dan selanjutnya ada Malaysia di 3,22. Sementara Indonesia di peringkat kelima di 3,15. Sementara disusul beberapa negara ASEAN lainnya, di antaranya ada Kamboja, kemudian juga ada Laos, dan juga ada Myanmar. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda indeks logistik negara-negara ASEAN di 2018. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat tantangan industri keramik nasional pemirsa. Industri properti yang melemah menekan permintaan keramik di Indonesia. Kemudian juga impor keramik tumbuh di atas 20% tahun, 20% per tahun maksud kami, terbesar dari Tiongkok. Kemudian harga gas yang tinggi menyumbang 40% biaya produksi. Tadi juga kita singgung sudah dipangkas dan pelaku industri sudah merasakan dampaknya. Kemudian biaya masuk impor keramik dari Tiongkok turun dari 20 ke 5%, namun Tiongkok masih mengenakan biaya masuk 20%. Beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Soyanto, Ketua Umum ASAKI, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Pak Edi, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, Pak David. Ya, dari sisi ekspor tadi terkendala dari kontainer yang Anda nilai tadi, atau pelaku industri menilai ini cukup mahal begitu. Kontainer dalam hal ini dari sisi pelabuhan kita atau di pelabuhan negara tujuan ekspor, Pak Edi? Ini dari pelayarannya, Pak David. Ya. Jadi ya karena salah satu kelangkaan tersebut sebagai ilustrasi aja, sebelum gangguan atau sebelum kuartal 4, contohnya kami ekspor ke Malaysia, itu satu kontainer ocean freight di bawah 100. Thailand juga sama di bawah 100, Filipina kurang lebih 150 US dollar per 20 feet kontainer. Hari ini rata-rata di atas 300 sampai range 400 sampai hari ini. Yeah. Namun harga meningkat, tapi secara kuantitas masih bisa kami dapatkan kontainer, sehingga kami masih bisa menyiasatinya, ya, dan harga yang demikian masih bisa kami lakukan terus ekspor, sehingga di Januari sampai Mei data BPS ini kami masih mampu bertumbuh 10%, tapi dengan negara tujuan hanya Asia Tenggara. Kami ditopang, jadi naik untuk Filipina, kami naik 70% 5 bulan ini, Malaysia naik 150%, Thailand naik 4%, Australia meningkat 40%. Namun negara tujuan seperti Eropa, Amerika, ini semuanya drop. Kenapa? Karena harganya yang tidak memungkinkan buat pembeli untuk melakukan impor pada saat ini atau membeli produk dari Indonesia saat ini. Sebagai gambaran aja Pak David, beberapa member kami yang ada melakukan ekspor ke pantai timur Amerika sebelum pandemik berkisar 3.000 sampai 4.000 US dollar per 20 feet kontainer. Hari ini sudah di posisi 13.000 US dollar per kontainer. Belgia yang paling signifikan, yang tadinya hanya 2.000 sampai 2.500 per 40 feet kontainer, hari ini 14.000 US dollar per 40 feet kontainer. Jadi nggak memungkinkan bagi negara-negara Eropa seperti Inggris, Belgia, dan sekitarnya, termasuk Amerika, untuk mengimpor atau membeli produk dari Indonesia saat ini. Karena harga ongkos kontainernya jauh lebih mahal daripada total isi barangnya. Jadi ini sementara kami tidak tinggal diam, kami sementara waktu melupakan pasar Amerika, Eropa maupun Timur Tengah, tapi kami all out, kami fight agresif di pasar sekitar kita, yaitu Asia Tenggara dan Australia. Tapi secara keseluruhan Pak Edi, bagaimana potensi pangsa pasar di Amerika Serikat dan Eropa ini?
ketika ini dihentikan untuk sementara, apakah tidak terlalu berdampak signifikan? Kami bersyukur tidak terlalu signifikan, Pak David, karena 10 negara tujuan utama kami itu mayoritas ada di Asia. Yaitu nomor 1 ada di Filipina, kemudian di Thailand, ketiga Taiwan, keempat memang hanya satu yang masuk yaitu Amerika Serikat di nomor 4, nomor 5 ada di Thailand, nomor 6 Singapura, Australia, Mauritius, dan satu lagi adalah di Brunei. Jadi yang satu yang terdampak hebat hanya untuk di Amerika Serikat aja. Sehingga ini masih bisa ditutupi dari 9 negara tujuan ekspor lainnya, Pak David. Baik, tapi terkait dengan permasalahan ini, Pak Edi, apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah terkait begitu? Atau ini lebih kepada permasalahan internasional, Pak Edi? Jadi kami sudah laporkan, Pak David, seperti yang saya sampaikan di awal, memang ini adalah bukan ranahnya internal kita lagi, tapi saya melihat ini adalah masalah internasional, masalah dunia ini, Pak David. Baik, dan perkembangannya, updatean terbaru belum ada, Pak Edi? Sementara belum, tapi yang satu yang bisa kami rasakan bahwa dari sisi space kontainer untuk mendapatkan kontainer sudah bisa. Namun yang tinggal hanya harganya belum kembali ke normal, masih beberapa ratus% di atas harga sebelum pandemi. Nah, tentu ini akan berakibatkan potensial loss ya. Seperti tahun lalu kami menghitung itu potensial loss sekitar 20-30 juta US dollar. Baik, apakah dibutuhkan lobby-lobby dari pemerintah dengan beberapa negara terkait, Pak Edi? Kami rasa ini kondisinya ada di perusahaan pelayaran dunia ya, Pak. Ya. Dan ini udah beberapa kali dan asosiasi yang lain juga sudah menyampaikan. Saya rasa pemerintah sedang on progress, sedang membantu kami. Baik, di luar dari posisi ekspor, Pak Edi, dengan fokus kepada beberapa negara di Asia Tenggara ketika dari Amerika Serikat dan Eropa di hold untuk sementara begitu. Bagaimana dari sisi pangsa pasar domestik, Pak Edi? Untuk domestik kami masih yakin, Pak, ya, karena tadi itu kami tidak mungkin meningkatkan utilisasi produksi nasional selama itu tidak di-trigger atau tidak didorong oleh permintaan domestik yang meningkat. Karena kami tidak mungkin meningkatkan kapasitas produksi, kami tidak memiliki space gudang yang besar untuk menampung, apalagi cash flow, sehingga peningkatan utilisasi ini memang otomatis mencerminkan daya beli lokal ini mulai membaik. Nah, tadi ada beberapa kata positif yang sudah saya sampaikan di awal pembicaraan kita. Ini juga kami merasa juga daya beli masyarakat ini lebih cepat membaik karena pemerintah tidak tinggal diam melalui program PEN-nya ya, PEN, kemudian juga dana desa berjalan dengan cukup baik dan bantuan-bantuan sosial lainnya sehingga daya beli ini tetap terjaga cukup baik. Dari sisi serbuan produk impor, Pak Edi, apakah ada kendala sampai sejauh ini? Ya, ini yang sedikit yang menjadi ironisnya, Pak David, bahwa di tengah membaiknya daya saing industri keramik ya setelah harga gas turun, namun angka impor keramik tidak demikian, tidak sesuai ekspektasi kami, meskipun sudah diberikan safeguard. Impor keramik di tahun lalu 2020 ini yang mencengangkan, yang mengagetkan kami, hanya turun 1%. Ini sesuatu yang di luar ekspektasi kami. Awal kami memberi ekspektasi bahwa impor ini akan turun minimal 30-40%. Karena China, India terpapar hebat oleh COVID, mereka terkena lockdown. Ternyata setelah kuartal ketiga, angka impor ini melonjak luar biasa signifikan, di mana negara-negara importir memanfaatkan bea masuk tambahan safeguard ya, di mana safeguard berlaku 3 tahun, tahun pertama dengan BMTP 23%, tahun kedua 21%, tahun ketiga adalah saat ini, mulai Oktober tahun lalu, turun ke 19%. Sehingga begitu bea masuk tinggal 19%, angka impor ini melonjak tajam sekali. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan kami. Kami juga memiliki data dari BPS, Januari sampai Mei 2021, impor ini meningkat 42%. Di mana China melonjak naik 75%, dan India meningkat kurang lebih 10%. Nah, jadi kenaikan angka impor ini memberikan satu
konklusi bahwa safeguard jelas harus diperpanjang. Yang akan berakhir di Oktober tahun ini, dan kami meminta perhatian khusus dari Kementerian Perdagangan dan KPPI untuk segera memperpanjang safeguard yang akan berakhir Oktober 2021, dan supaya lebih efektif bisa mengurangi gempuran impor, bea masuk PMTP tambahan ini harus diperbesar, tidak cukup lagi 23%. Jadi dari asosiasi, dari kami meminta safeguard diperpanjang dengan tambahan BMTP di atas 35%. Nah, ini juga satu, ya. Kedua, kami mengharapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus, ya, dalam hal ini yang sedang kami menyiapkan kajian komprehensif, tidak hanya safeguard, kami juga meminta penetapan pelabuhan impor terbatas untuk keramik. Saat ini kami sedang menyusun, hopefully dalam akhir Juli akan selesai, supaya bisa kami memberikan presentasi kembali kepada Kementerian Perdagangan. Kenapa penting sekali, Pak David, penguatan industri keramik ini? Karena industri keramik ini merupakan industri yang strategis. Merupakan industri yang tidak hanya padat modal, tapi juga padat karya. Hari ini sudah mempekerjakan lebih daripada 150.000 karyawan, dan yang satu yang wajib kita banggakan bahwa tingkat TKDN komponen dalam negeri untuk produk keramik rata-rata sudah di atas 85%. Jadi ini benar-benar sesuatu aset yang harus kita jaga, Pak David, industri keramik ini. Ini juga menjaga dampak dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah ketika dari barang-barang impor masuk, sehingga produksi dalam negeri ini penggunaan juga semakin berkurang, Pak Edi. Kita masih punya satu segmen lagi. Di segmen terakhir nantinya kita akan coba bahas bagaimana proyeksi industri keramik di 2021. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa